Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Di kesempatan kali ini saya dan saudara-saudara saya ini akan membahas tentang doa atau doa. Sebelum ke penjelasan, buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like, komen, dan share. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Amin. Tanpa berlama-lama, kita mulai membahas tentang doa. Bagaimana menurut Bapak Ade tentang doa ini? Definisi doa dulu, definisi. Pengertian tentang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian doa itu artinya doa itu meminta gitu ya. Ya. Ya karena Gusti Allah juga menyuruh gitu. Ud'uni astajib lakum gitu katanya. Itu katanya. Surat apa, ayat berapa saya tidak tahu. Cuma doa itu ada tiga tahap gitu. Tekad, ucap, lampah gitu. Tekad di dalam hati ingin sesuatu tercapai, ucap ya diucapkan, saya pengen mobil gitu atau motor. Tiga, apa tuh? Lampah, artinya mengerjakan, melampah apa yang bisa menghasilkan untuk mencapai tujuan itu gitu. Berarti menurut Pak Ade ini pengertian doa ini adalah meminta atau permintaan ya atau permohonan kepada Allah. Nah, doa ini menurut Pak Ade ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama doa ucap, 2 doa tekad, 3 doa lampah. Gitu. Yang paling utama adalah lampah gitu. Tapi kalau lampah aja tanpa tekad dan ucap kayaknya kurang afdol, sombong gitu. Berarti harus komplit. Tapi berdoa terus banyak-banyak tidak mengerjakan tidak ada gunanya juga. Kira-kira begitu. Nah, definisi kan sudah sama pengertian sudah. Nah, kita kan suka berdoa nih. Berdoa yang meyakini ini pemirsa nih buat yang meyakini tentang doa ya. Doa kita kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang mengijabah doa kita menurut pandangan Pak Ade atau versi Pak Ade? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita doa apa-apa juga yang mengijabah itu Allah. Terus doa yang diucapkan itu misalkan nih Pak Ade ini berdoa ingin apa gitu, apakah pakai bahasa Arab atau doa pakai bahasa daerah Pak Ade, misalkan Pak Ade kan dari Sunda nih, Garut, pakai bahasa Sunda gitu. Seringnya sih ya, waktu itu ya pakai bahasa Arab. Iya, karena orang Islam. Berarti kalau nggak pakai bahasa Arab bukan orang Islam begitu? Ya Islam juga, cuma orang karena saya mencintai Nabi Muhammad orang Islam, orang Arab. Dari Arab. Dari Arab.
Ya, pakai Jadi sedikit-sedikit lah. Gitu, jadi ke bahasa Arab. Araban gitu bahasanya. Araban. Ya pakai doa bahasa Sunda juga lebih bagus. Bisa lebih dimengerti. Selain itu tentang doa ada lagi nggak tambahannya tentang ada. doa? Itu aja dulu. Ya udah, terima kasih buat Pak Ade atas penjelasannya tentang doa. Sekarang penjelasan tentang doa dari Kang Sahril. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa. Tadi pertanyaannya. Pertama kan definisi doa atau pengertian doa gitu, atau penjelasan tentang doa itu. Ya, doa kalau menurut saya Pak ya. Ya, menurut pribadi. Menurut saya pribadi bisa dikatakan, diartikan sebagai permintaan, terus harapan, sebuah harapan gitu kan. Apa yang kita inginkan gitu. Sebuah harapan. Gitu. Berarti pengertian doa itu sebuah apa? Harapan, permintaan gitu kan? Apa yang kita inginkan. Nah, terus di situ seandainya yang tadi harapan, keinginan, keinginan itu terjadi atau tercapai, nah siapa yang mengijabah atau mengabulkan doa kita, doa Kang Sahril gitu. Mengijabah sebuah doa gitu kan Kang Sahril itu kan berdoa kepada Allah kan. Nah terus misalkan nih kebetulan nih ijabah gitu, nah itu siapa itu yang mengijabahnya menurut sepengetahuan Kang Sahril? Kalau secara umum Allah yang mengabulkan atas apa yang kita pinta, atas apa yang kita harapkan gitu kan. Tapi secara pribadi, menurut saya pribadi, tetap diri kita yang mengijabah apa yang kita harapkan, apa yang kita pinta. Misalkan kita meminta apa, nah kerjakan apa yang kita minta sebisa mungkin gitu kan. Nah itu baru hasilnya itu baru diijabah, bentuk bukti ijabah gitu. Berarti intinya tetap kita ini harus giat bekerja. Berarti intinya begitu ya. Bekerja. Seperti itu. Terus selain itu ada lagi nggak perihal doa gitu? Udah kayaknya. Saya kayak gitu. Oke. Sekarang nih kan suka ada nih kayak orang apa yang tadi mempunyai keinginan atau harapan gitu kan. Kan suka ada tuh dikasih misalkan nih baca surat ini diwirid gitu, diwirid sekian puluh kali atau sekian ratus kali atau sekian ribu, tujuannya untuk supaya keinginan kita ini terkabulkan gitu atau tercapai. Nah, apakah bacaan yang kita baca dari potongan-potongan ayat Al-Quran dari surat apa gitu ya misalkan, apakah itu termasuk doa atau beda? Kalau menurut pandangan Kang Sahril? Wirid itu. Ya boleh dikatakan wirid lah kalau bahasa umum, secara umum gitu kan. Apakah sama itu termasuk doa atau enggak itu yang wirid-wirid itu? Bisa dikatakan doa, tapi alangkah lebih baiknya gitu. Alangkah lebih baiknya kita langsung mengerjakan. Oh, jadi selain kita mengucap sama dalam hati misalkan, alangkah lebih baiknya langsung dikerjakan gitu. Jadi yang dimaksud dikerjakan ini berarti bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang kita mau. Misalkan contoh kayak tadi Pak Ade ingin motor. Nah berarti kan kita harus punya duit tuh buat beli motor. Nah berarti kita ini harus rajin bekerja supaya dapat banyak duit. Nah duitnya kan untuk beli motor. Oke. Berarti ini masuk logika ya. Jadi menurut Kang Sahril ini tetap berarti intinya doa itu seperti yang tadi Pak Ade bilang terbagi 3 bagian, ucap,
tekad sama lampah atau perbuatan. Berarti selain kita berdoa lewat lisan dan hati, berarti kita juga harus bekerja sesuai dengan kemampuan kita gitu, dan harus benar-benar giat dalam kita bekerja atau berusaha. Oke nih, gimana nih menurut Pak Ade tentang tadi misalkan nih kita pengen apa gitu kan, minta ke orang pinter atau ustadz atau kiai atau dukun, lalu dikasih bacaan misalkan potongan-potongan dari ayat-ayat Quran. Nah, apakah itu termasuk doa atau beda menurut pandangan Pak Ade? Doa juga, tapi minta bantuan sama orang gitu. Ya. Kalau minta bantuan sama orang itu pasti butuh imbalan gitu. Imbalannya apa? Imbalannya ya kalau kita doanya diijabah, amplop kali gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira. Berarti masih dan kalau bacaan-bacaan, di dalam bacaan itu ada hodam. Ada hodam. Hodam. Ya. Berarti yang di dalam bacaan itu sudah ada hodamnya gitu. Oh, kalau dari itu yang potongan-potongan tadi ayat Quran. Berarti yang mengijabah kemauan kita itu hodam itu. Dibantu hodam. Tidak bisa hodam juga langsung kalau kita tidak bekerja. Cuman kalau dibantu sama hodam ikut bekerja. Ikut minta bagi hasil gitu. Kalau kerja dia kerja enggak gitu. Cuma kalau menurut saya kerjanya juga saya tidak paham kerjanya gimana. Cuman dia bisa bekerja juga gitu. Kalau udah bekerja minta imbalan. Imbalannya apa? Imbalannya tanya aja sih itu ke masih hodam. Saya nggak tahu tentang itu, makanya saya kan bertanya. Jadi tentang perbedaan gitu, apakah itu termasuk doa juga atau enggak, kan kalau sama bagaimana, kalau seandainya enggak bagaimana gitu. Termasuk doa. Berarti intinya termasuk doa, cuman melalui orang lain gitu kan. Bantuan gitu. Melalui bantuan orang lain. Jadi begitu sedulur-sedulur. Menurut pandangan sudah ada ya Kang Sahril sama Pak Ade itu seperti itu. Nah, jadi intinya kita ini jangan lupa berdoa. Gitu. Jadi jangan lupa berdoa gitu. Entah itu secara lisan atau secara tekad atau hati, dan juga jangan lupa dengan perbuatan gitu. Jadi intinya kita ini tidak cukup hanya kita ini baca itu gitu tanpa kita bekerja yang nyata gitu. Adalah pernah kita dengar dari cerita Pak Ustadz nih. Ada orang yang ingin pergi haji, ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi dia ini tidak punya uang buat tiket atau ongkos ke Tanah Suci, ke Mekah gitu. Nah, dia nanya ke Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya ingin melaksanakan ibadah haji, tapi tidak punya uang buat ongkos ke sana. Nah, kata Pak Ustadznya, coba ibu tiap malam Jumat baca Yasin 40 kali. Gitu. Nah, setelah seminggu pengajian lagi, nanya lagi ke Pak Ustadz, saya sudah melaksanakan apa yang Pak Ustadz perintahkan, tetapi belum juga diijabah. Coba suratnya diganti, katanya pakai surat Waqiah. 40 kali baca. Nah, kemudian dia laksanakan, dan setelah minggu berikutnya ketemu lagi sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz, saya sudah melaksanakan apa yang Pak Ustadz perintahkan, tetapi belum juga dijabah, katanya. Nah, coba baca lagi surat Al-Mulk gitu 40 kali. Nah, setelah
minggu berikutnya bertemu lagi sama Pak Ustadz. Kemudian dia masih juga mengeluh, belum diijabah lagi doanya, dan bertanya lagi sama Pak Ustadz, saya sudah melaksanakan apa yang Pak Ustadz perintahkan dan saya belum diijabah, doa saya belum diijabah. Nah, akhirnya Pak Ustadz mengeluarkan jurus pamungkas. Bu, apakah kalau surat-surat itu tidak diijabah, coba ibu punya enggak surat tanah katanya, atau surat tanah entah sawah, entah kebun, entah surat tanah rumah gitu. Punya katanya. Nah, kalau ibu punya, silahkan surat tanah itu ibu gadekan ke bank atau mau dijual silahkan, pasti bakal diijabah gitu. Kalau itu tanahnya itu luas gitu dan mencukupi untuk ongkos haji. Nah, akhirnya si ibu itu langsung tuh si surat tanahnya itu digadekan ke bank dan akhirnya diijabah. Nah, jadi dari kesimpulannya itu ternyata doa kita yang diijabah itu yaitu doa yang langsung dilaksanakan atau dikerjakan oleh anggota badan kita ya. Contoh tadi, jadi bukan baca surat Yasin atau surat Mulk atau surat yang lain, tapi dengan surat tanah dibawa ke bank atau dibawa ke apa yang suka beli tanah, yang jual. alhamdulillah langsung diijabah. Jadi intinya jangan lupa untuk berdoa dan secara nyata. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau edukasikan. Terima kasih buat para penonton. Semoga pembahasan dari kami ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Like, komen, dan share. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.